Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali, dan berkat kehendak serta kemurahan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali mengetengahkan bahasan mengenai budak angon atau satrio piningit yang saya beri judul Lebak Cawene dan 4 Kuburan. Perjalanan panjang dan rahasia-rahasia terpendam budak angon atau satrio piningit. Disebutkan di dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwa kemunculan sang budak angon akan seiring dengan berlalunya waktu dan kemudian terkuak serta terbukti tentang keberadaannya di waktu tertentu, di mana waktu itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya Lebak Cawene. Ada banyak pembahasan yang mungkin telah dibahas oleh banyak orang mengenai Lebak Cawene, tentang hakikatnya, tentang keberadaannya, dan tentang lain-lainnya. Semuanya kemungkinan besar dibahas dengan menggunakan keyakinan serta penerjemahan masing-masing, tetapi di kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengetengahkannya dengan berdasarkan informasi, dalil, dan data-data yang saya miliki beserta dengan hasil terjemahan dan pemaknaan yang telah saya kelola dengan sepenuh-penuhnya dan dengan sebaik-baiknya. Lebak Cawene di dalam Uga Wangsit disebutkan sebagai sebuah wilayah di mana terakhir kali sang budak angon atau satrio piningit menyembunyikan jati dirinya, dan disitulah kemudian akan terkuak berbagai macam rahasia, khususnya adalah mengenai keberadaannya, yaitu keberadaan sang budak angon atau satrio piningit. Lebak Cawene sebenarnya merupakan sebuah tempat yang hakikat dan juga yang nyata secara alam lahir dan alam batin. Disebutkan di dalam Uga Wangsit bahwa beliau budak angon atau satrio piningit akan melakukan sebuah pernikahan dan kemudian berpindah tempat ke Lebak Cawene. Pernikahan tersebut merupakan pernikahan secara lahir dan secara batin, khususnya terkait dengan yang namanya Lebak Cawene. Di dalam salah satu serat peninggalan Prabu Jayabaya disebutkan bahwa setelah sang budak angon atau satrio piningit ini melakonkan lakon 7 kesatria, di mana dari antara lakon ke-7 satria tersebut 6 telah dilakoni, dan yang terakhir dari yang ke-6-nya itu adalah tentang Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Dijelaskan bahwa ada suatu masa di antara siklus hidup dari sang budak angon atau satrio piningit ini akan meninggalkan suatu tempat, yaitu tempat perantauannya, dan kembali ke suatu tempat, yaitu tempat kelahirannya dan tempat di mana leluhurnya juga pada masa itu telah membuat sebuah desa, membangun sebuah desa yang di dalam Uga Wangsit disebutkan sebagai Lebak Cawene. Menurut Prabu Jayabaya, ketika sang satrio ini Boyong Pambukaning Gapuro, beliau dari arah timur akan berpindah ke arah barat, dan arah baratnya itu akan menetapkan arah di sebelah utaranya, arah barat. Itulah makanya saya seringkali menyebutkan tentang apa yang disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya tentang Segara Kaler atau Laut Utara dari Pulau Jawa.
Lebak Cawene disebutkan atau dijelaskan oleh beberapa pembahasnya secara hakikat dan secara kenyataan, secara fisik sebagai sebuah tempat yang seperti mangkuk, makanya disebut lebak, dan berhubungan dengan Cawene. Kata Cawene ini sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam, di mana makna terdalamnya insya Allah akan terkuak nanti setelah sosok Sang Budak Angon atau Satrio Piningit ini muncul dan kemudian mangejawantah menunjukkan dirinya ke halayak ramai alias ke kita semua. Lebak Cawene secara fisik yang merupakan daerah yang lebak atau daerah yang dalam pada masa itu berkaitan erat dengan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh beliau Ki Santang, sebagaimana yang dimandatkan oleh Prabu Siliwangi agar orang-orang yang mencari sosok Budak Angon hendaknya menelusuri jejaknya dengan mencari jejak dari yang ditinggalkan oleh beliau Ki Santang. Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya juga memberikan informasi tentang bagaimana keadaan dari wilayah yang disebut sebagai Lebak Cawene ini. Salah satunya adalah bahwa beliau Budak Angon atau Satrio Piningit berada di dalam Pudakwana, artinya adalah berada di dalam hutan pudak. Pudak adalah sejenis tumbuhan yang memberikan bunga dengan aroma yang sangat harum semerbak, wangi sekali. Dan memang secara hakikat, secara kenyataan, Sang Budak Angon atau Satrio Piningit berada di wilayah tersebut, di mana wilayah itu zaman dahulunya sampai dengan zaman sekarangnya memang merupakan kawasan hutan pudak. Pada masa lalu tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan itu menguasai daerah tersebut, makanya disebut sebagai hutan. Tetapi masa sekarang hanya di wilayah tertentu yang masih ada tumbuhan itu sebagai bukti, sebagai jejak, sebagai peninggalan mengenai keadaan tempo dulunya. Selain hutan pudak, ada informasi khusus yang sangat istimewa berkenaan dengan tempat tersebut. Hubungannya adalah bahwa tempat itu merupakan jejak yang ditinggalkan oleh Sang Ki Santang yang dipilih sebagai desa untuk kelahiran Sang Garuda ini, yaitu di desa tersebut terdapat 4 makam, 4 kuburan. Informasinya saya dapatkan dari almarhum paman saya, dan 4 kuburan ini keberadaannya saat ini mungkin tidak disadari atau bisa jadi diabaikan, atau mungkin juga telah hilang jejaknya dan tertimbun oleh hal-hal baru yang menimbunnya. Akan tetapi keberadaan dari 4 makam ini masih terdeteksi kemungkinan adalah paling tidak 2 atau 3 generasi sebelum generasi kita. Dan di 4 makam ini ada beberapa kemungkinan rahasia